Kita kembali di Pro dan Kontra. Mas Dev, Anda anggota Pansus TPT. Begitu sejauh ini seperti apa pembahasannya? Mengapa begitu ya bisa dikatakan cukup lama ya menjelang bom Tamrin hingga saat ini belum juga usai? Ya, kalau dibilang cukup lama sih nggak juga. Memang prosesnya ini kan kita nggak mau terlalu tergesa-gesa ya, karena namanya ini undang-undang, ini kan landasan hukum. Kalau misalnya kita ini terlalu membuat sesuatu tergesa-gesa, nah akhirnya undang-undang itu menjadi kurang kuat. Sehingga apa yang terjadi dengan undang-undang teroris ini kenapa harus direvisi? Karena dengan waktu kejadian mulai ini kan dibuat tahun 2000 ya, pertama waktu kejadian bom Natal. Nah, dengan Perpu ya, lalu kemudian undang-undangnya 2003. Nah, dengan undang-undangnya 2003. Nah, dengan kondisi yang mendesak sehingga itu tidak mendalami persoalan-persoalan yang potensi muncul di akan datang. Nah, inilah sekarang permasalahan yang selama 14 tahun undang-undang ini sudah aktif. Nah, inilah yang kita sempurnakan undang-undang itu. Nah, sebenarnya ya pasal demi pasal ini kita pastikan bahwa pemerintah ini ya dapat bekerja secara optimal dalam melindungi masyarakat, dan juga undang-undang ini juga akan memberikan perlindungan dan juga pertolongan kepada korban. Jadi mulai dari deradikalisasi, lalu sehingga korban bomnya, korban kerusakan, korban jiwa, itu semua itu dapat tercover. Karena yang terjadi seperti waktu kejadian bom Australia, banyak korban daripada bom tersebut itu tidak bisa mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah, dan bukannya pemerintah tidak mau memberikan bantuan karena tidak memiliki payung hukumnya untuk memberikan bantuan. Nah, makanya dengan salah satu poin yang kita perjuangkan di dalam undang-undang ini adalah untuk memastikan juga korban serangan teroris itu dapat perlindungan cukup. Sebelum saya ke poin-poin yang krusial tersebut, yang apakah ada tarik-menarik kepentingan antar ya, ada beberapa pandangan atau fraksi-fraksi. ada beberapa pandangan berbeda seperti apa dari fraksi mana saja? Ideologi, karena ada yang menganggap bahwa misalnya terlalu memojokkan satu kelompok, ya. Ada yang terlalu melihatnya juga sepertinya itu terlalu memberikan satu tombak kepada satu kelompok hingga disudutkan, hingga mereka lah yang bersalah, mereka lah yang menjadi sumber permasalahannya. Nah, padahal tidak sebenarnya selalu seperti itu. Nah, dari kelompok-kelompok tertentu juga ya yang memiliki pandangan yang lebih mungkin wawasannya lebih nasionalis itu ingin lebih mempercepat proses. Jadi bisa dikatakan ini partai Islam versus partai nasionalis? Saya tidak mengatakan partai A partai B ya. Tapi kejadiannya seperti itu di dalam pansus. Itu tergantung bagaimana pandangannya masing-masing. Atau mungkin beda pasal, beda juga tanggapan masing-masing. Ya, karena nggak semua anggota partai Islam itu langsung berpikiran bahwa sepakat bulat, tidak semua juga gitu. Partai nasionalis sepakat bulat. Masing-masing individu memiliki beda pemikiran. Iya, saya ke Al-Araf. Anda pasti mengikuti lah ya proses ini begitu. Menurut Anda apa saja yang krusial yang harusnya dibahas dan menjadi poin-poin penting dalam pembahasan revisi Undang-Undang TPT ini? Ya, pertama gini Mbak, secara prinsip kejahatan terorisme ada satu kejahatan tindak pidana. Sebagai satu kejahatan tindak pidana, maka dia sesuatu yang tidak bisa dibenarkan dengan alasan apapun. Konsekuensi meletakkan terorisme sebagai satu tindak kejahatan pidana, maka Indonesia harus konsisten untuk menerapkan model criminal justice system model untuk mengatasi persoalan terorisme. Di situ peran kepolisian, kejaksaan, pengadilan menjadi penting untuk mengatasi terorisme. Makanya undang-undang ini disebutkan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Nomor 15 Tahun 2003. Semangat untuk merevisi Undang-Undang 15 2003 tentu harus tetap dalam koridor paradigma itu. Tidak boleh digeser ke kiri ataupun ke kanan. Misalkan pengen digeser menjadi satu paradigma dengan war model yang melibatkan satu peran militer secara aktif dalam mengatasi terorisme seperti dilakukan Bush ketika pasca peristiwa WTC yang kemudian melakukan operasi di Afghanistan dan Irak. Di banyak negara semua demokrasi hari ini telah memilih dan menempatkan upaya menangani terorisme tetap dalam mekanisme criminal justice system model karena dia akuntabilitas dan transparansinya lebih terukur. Nah, Anda berusaha mengatakan bahwa ini poin mengenai polisi versus TNI. Bukan, ini persoalan paradigma yang kemudian juga menjadi perdebatan dalam pansus di RUU terorisme, karena sebagian ada yang berkeinginan ingin memilih war model, sebagian ingin dalam ranah criminal justice system model. Meski dalam pembahasan terakhir hampir semuanya sepakat bahwa pansus setuju untuk dalam kerangka criminal justice system model, tetapi plus ada tambahan, yakni tetap memberikan ruang terkait dengan pelibatan militer dalam mengatasi terorisme. Apalagi kemarin Presiden sudah menyatakan
bahwa revisi Undang-Undang Nomor 15 2003 perlu melibatkan militer dalam penanganan tindak pidana terorisme. Oke, stop di situ dulu. Secara prinsip ini akan menimbulkan beberapa argumentasi permasalahan yang nanti akan saya sampaikan karena akan melanggar undang-undang beberapa kebijakan dan undang-undang lainnya. Oke. Saya ke Pak Sulistyo dulu. Orang awam sih mencernahnya polisi versus TNI ini. Polisi sudah dikasih ruang sedemikian bagusnya, Densus banyak dipuji sejak tahun 2000 dalam menumpas aksi terorisme. Ternyata kawan lama akhirnya dilibatkan kembali untuk menumpas terorisme. Bagaimana sikap kepolisian? Jadi kalau kita melihat undang-undang terorisme ini, kita melihat bahwa ini yang pertama adalah dalam rangka kepentingan bangsa dan negara. Ini yang pertama, bahwa semua sumber daya yang dimiliki oleh bangsa ini memang harus dimanfaatkan dengan maksimal yang ada. Seperti kalau di kepolisian memang tadi seperti Bang Al-Araf sampaikan bahwa ada criminal justice system model, saya sangat setuju. Tapi memang mengenai pelibatan berbagai sumber daya yang ada di negara ini, memang kita tidak bisa dielakkan lagi. Contohnya di wilayah pencegahan. Pencegahan ini kan tidak mungkin dikerjakan oleh polisi sendiri, begitu. Kita harus melibatkan tokoh agama, kan begitu. Karena apa yang kita lakukan di sini, kita berperan pada posisi ideologi, kan begitu. Tapi ini kita tidak bicara soal tokoh agama, kita bicara soal keterlibatan TNI dan bukan soal pencegahannya, tapi kepada membantu Densus dalam hal seperti apa kalau tidak salah yang terjadi di Poso akhirnya tertangkap karena ada bantuan TNI, begitu. Legowokah Anda polisi yang selama 15 tahun, 17 tahun terakhir ini sudah diberi amunisi tunggal untuk menumpas teroris di tanah air dan sekarang harus ada keterlibatan TNI? Jadi kalau pelibatan TNI kan memang ada sistem yang telah kita sepakati bersama, yaitu sistem perbantuan. Sistem perbantuan di mana TNI di bawah kendali kepolisian itu bisa membantu dalam tugas-tugas tertentu di kepolisian. Contohnya saat operasi di Poso, seperti itu. Model seperti itu yang diinginkan oleh polisi. Begitu tidak mau lebih intervensi lagi TNI. Kalau pada posisi seperti tersebut memang sebagai polisi model yang tadi seperti criminal justice model itu memang tetap terjaga, di mana hak asasi manusia tetap terjaga, kemudian memberikan ruang kepada sistem-sistem lain untuk sebagai check and balance. Jadi itu hanya sampai di situ, melibatkan pada saat penggerebekan, pada saat penangkapan, begitu, tidak lebih dari itu. Itu yang diinginkan oleh pihak kepolisian. Bisakah itu diakomodir? Ini juga kan di cover dalam undang-undang. Jadi undang-undang TPT ini itu akan merefer dalam khusus untuk pelibatan TNI ya, itu merefer kepada undang-undang TNI. Jadi tidak akan keluar daripada undang-undang tersebut. Tapi jadi, konkretnya keterlibatan TNI akan seperti apa, Mas Dev? Ya, kalau yang di dalam undang-undang yang sedang dibuat ini itu terbatas di dalam perlindungan Opitnas, ya, perlindungan kepada kepala negara, wakil kepala negara, pencegahan berarti pada saat kejadian terorisme, perlindungan kepada kepala negara, objek vital nasional, tamu negara. Nah, terbatas di situ saja gitu. Terus ditambah pihak bantuan, jadi misalnya pada saat pengejaran ke dalam hutan atau dibutuhkan heavy artillery atau airlift ataupun juga airstrike. Nah, itu ya baru, tapi itu berdasarkan bukan komando, berdasarkan koordinasi daripada pihak kepolisian. Saya ini nggak mungkin bertindak sendiri menggerakkan pasukan tanpa ada koordinasi daripada kepolisian. Maka itu dari pembahasan juga di dalam pansus ini untuk meningkatkan fungsinya daripada BNPT. BNPT sehingga
bisa mendapatkan kekuasaan lagi, kekuasaan dalam arti semena-mena ya, kekuasaan terbatas tentunya dalam melakukan koordinasi tindak pemberantasan teroris. Kalau poin itu yang disetujui menurut Anda idealkah? Jadi keterlibatan TNI hanya sebatas itu? Di dalam DIM, fraksi-fraksi yang disampaikan oleh beberapa partai itu memiliki perbedaan pandangan terkait pelibatan militer. Ada fraksi yang menyatakan bahwa pelibatan militer harus sesuai dengan Undang-Undang TNI. Konsekuensinya dia harus berdasarkan pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang TNI, di mana pelibatan militer hanya bisa dilakukan jika ada keputusan politik presiden. Ada fraksi yang menganggap bahwa pelibatan tersebut tidak perlu membutuhkan keputusan politik presiden karena dianggap berbelit-belit. Seperti yang disampaikan oleh Menko Polhukam hari ini di berbagai media, upaya pelibatan itu sebaiknya memangkas proses birokrasi kepada presiden. Nah, oleh karena itu ini yang menjadi polemik. Nah, kami dalam Koalisi Masyarakat Sipil memandang bahwa pelibatan militer di negara manapun, di negara demokrasi manapun dalam mengatasi terorisme memang dimungkinkan. Tetapi pelibatan itu terjadi jika dan kalau situasi ancaman terorisme mengalami eskalasi ancaman yang tinggi dan mengganggu kedaulatan dan ketertiban negara. Seperti saat ini. Satu. Kedua, jika dan kalau ada keputusan politik presiden, tidak bisa di negara demokrasi, operasi militer yang dilakukan oleh tentara itu dilakukan tanpa keputusan presiden. Ini prinsip supremasi sipil dalam negara demokrasi yang harus dipegang. Yang ketiga juga, jika dan kalau dinamika ancaman terorisme tidak bisa lagi ditanggulangi oleh komponen pemerintah yang sudah ada, sehingga pilihan pelibatan militer adalah last resort, pilihan terakhir ketika institusi-institusi yang lain tidak bisa menanggulangi itu, sehingga membutuhkan perbantuan kepada dalam melakukan itu. Dalam operasi yang terjadi di lapangan, TNI sebenarnya sudah terlibat dalam mengatasi terorisme di Poso, dan itu mengacu kepada Undang-Undang TNI nomor 34 2004 pasal 7 ayat 2 dan ayat 3. Oleh karena itu, dalam konteks dasar hukum, tidak ada kekosongan hukum buat negara untuk mengatur pelibatan TNI dalam mengatasi terorisme, karena sudah diatur dalam pasal 7 ayat 2 ayat 3. Tapi tidak perlu juga diperkuat menurut Anda? Di dalam pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 itu sudah cukup kuat. Yang dibutuhkan menurut TAP MPR nomor 6 dan 7 tahun 2000 tentang pemisahan peran TNI dan Polri adalah pemerintah dan DPR perlu membuat apa yang disebut dengan rule of engagement pelibatan militer dalam membantu pemerintah. Ini yang dikenal dengan Undang-Undang Tugas Perbantuan. Sayangnya sejak TAP MPR dibuat sampai sekarang, baik DPR atau pemerintah belum membuat Undang-Undang Perbantuan. Mengatur TNI di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme bukan hanya redundant karena sudah diatur Undang-Undang TNI, juga akan menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Dan yang ketiga adalah akan jauh lebih tepat jika upaya pelibatan militer dalam bantu berita itu diatur dalam Undang-Undang tentang perbantuan militer yang dimandatkan oleh TAP MPR 6 dan 7 tahun 2000. Di situ kita menganggap bahwa urgensi pelibatan di dalam revisi Undang-Undang 2003 kurang tepat atau tidak urgent karena sudah diatur dalam Undang-Undang TNI dan harusnya dibuat Undang-Undang Perbantuan. Itu satu pasal ya, satu poin. Kita buat Undang-Undang Perbantuan dulu. Betul. Kalau kita mengacu ke dalam pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang 34 2004, pelibatan militer dalam operasi militer selain perang dilakukan dengan untuk jalan 14 tugas pokok. Salah satunya mengatasi terorisme. Di ayat 3 disebutkan jika ada keputusan politik presiden. Nah, turunan untuk kapan dan dalam situasi apa militer terlibat dalam itu diatur dalam Undang-Undang Perbantuan. Karena memang sekarang ini milik TNI kerjasama karena tidak ada Undang-Undang Perbantuan. Jadi misal untuk bidang kesehatan, pendidikan atau pertanian, jadi membuat MOU. Betul, itu yang keliru. Karena seharusnya menurut TAP MPR 6 dan 7 2000 harus dibuat dalam Undang-Undang Perbantuan bukan melalui MOU. Itu satu DIM ya, masih satu DIM, masih banyak lagi. Masih banyak lagi termasuk juga penahanan yang diperbolehkan lebih dari 7 kali 24 jam, katanya akan menjadi 30 hari, dan ada juga pasal mengenai Guantanamo. Apakah itu kita akan membahasnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.